Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ditri Maringga dengan NIM 2405100023. Di sini saya akan membuat dan juga menjelaskan rangkaian elektronika dengan software Proteus, yaitu rangkaian low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan juga rangkaian komparator. Nah, untuk simulasi ini beberapa komponen yang saya gunakan yaitu kapasitor, LED, LM324 itu sebagai op-amp, dan resistor serta LDR. Untuk rangkaian yang saya buat pertama adalah rangkaian LPF. Nah, LPF ini adalah low pass filter. Nah, jadi komponen yang dibutuhkan adalah resistor dan juga kapasitor. Nah, seperti ini rangkaiannya, dan ditambahkan input berupa sinus dan juga output berupa voltage. Oke. Nah, selanjutnya ditambahkan grounding. Nah, untuk sinus saya ubah amplitudenya menjadi 5 karena agar sinyal yang masuk cukup jelas dan mudah diamati pada grafik. Dan untuk frekuensinya saya ubah menjadi 500 untuk melihat respon rangkaian terhadap sinyal masukan. Selanjutnya, untuk melihat frekuensinya, saya tambahkan frekuensi respons. Nah, saya edit terlebih dahulu frekuensi respon untuk bagian referensinya ini. Karena rangkaian ini adalah rangkaian LPF, di sini saya ubah namanya menjadi in LPF atau input LPF, dan juga outputnya menjadi out LPF. Nah, di sini menjadi in LPF, dan juga untuk ADD tracknya itu menjadi out LPF. Nah, setelah simulasinya dijalankan, seperti ini hasil dari grafiknya. Jadi di sini pada saat frekuensi 1 juta, gainnya itu membaca sekitar min 36, dan pada saat amplitudenya pada saat frekuensinya berada di 10 Hz, terbaca gainnya itu hampir atau sekitar 0 dB. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin rendah atau semakin kecil frekuensi, maka gain semakin tinggi mendekati 0, dan juga semakin tinggi frekuensi maka gain semakin menurun. Oke, rangkaian selanjutnya yang saya buat adalah rangkaian HPF. Jadi rangkaian HPF itu sebenarnya hampir mirip dengan rangkaian LPF, tetapi yang dekat dengan inputnya yaitu kapasitor. Jadi kita rangkai dulu rangkaiannya. Seperti
dan juga untuk inputnya sama seperti rangkaian sebelumnya, yaitu memakai sinus, dan juga outputnya memakai probe voltage. Oke, diganti namanya karena ini rangkaian HPF saya ganti menjadi HPV, dan juga karena ini output HPV jadi saya ganti menjadi out HPV. Oke, sudah. Selanjutnya saya ganti untuk amplitudenya ini menjadi 5 dan 500 sama seperti rangkaian sebelumnya, dan juga untuk membaca frekuensi atau grafiknya saya menggunakan frekuensi response. Nah, edit graph seperti sebelumnya, ini jangan lupa yaitu ini in HP. Kemudian untuk tagnya ini output HPV. Oke, lalu nah, pada grafik ini bisa dilihat bahwa saat frekuensinya di 100, di sini terlihat bahwa gainnya itu mendekati 0, tapi bisa dilihat itu gainnya berada di 200, min 200. Nah, di sini disimpulkan juga bahwa pada frekuensi rendah maka gain rendah, dan juga pada frekuensi tinggi maka gain juga tinggi atau mendekati 0. Oke, selanjutnya saya akan membuat rangkaian gabungan. Jadi yang dibutuhkan itu pertama adalah kapasitor, terus resistor, terus resistor lagi, terus kapasitor. Selanjutnya ditambahkan juga grounding, terus juga inputnya seperti rangkaian yang sebelumnya, itu sinus, dan juga outputnya voltage. Nah, karena rangkaian ini namanya rangkaian BPV ya, BPF, jadi saya ubah namanya menjadi BPF. Dan juga di sini seperti sebelumnya amplitudenya 5 dan frekuensinya 500, dan juga ini menjadi namanya menjadi out BPV. BPF salah, BPF yang benar. Oke, di sini rangkaiannya saya ubah menjadi, untuk kapasitornya menjadi 1 nanofarad. Terus juga untuk yang kapasitor di sini saya ganti menjadi 19 nanofarad. Oke, setelah itu untuk membaca seperti biasa menggunakan frekuensi,
seperti sebelumnya. Oke, di sini saya akan edit. Kok tidak terbaca? Sebentar. Maaf, karena di sini saya belum sambungkan. Oke, di sini saya edit menjadi INBN-nya. Terus juga yang di sini saya edit tracknya menjadi INOUT-BP. Nah, terlihat bahwa hasil dari grafiknya di sini saat frekuensi berada di 10 Hz, di sini gainnya itu min 65, dan saat frekuensinya itu di 100, maka gainnya itu naik sampai sekitar min 4,5, min 45, dan di pertengahan itu saat frekuensinya sekitar 5000 itu gainnya itu naik di 3,1 dan mulai menurun pada saat frekuensinya di 100.000 sampai seterusnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gain meningkat pada frekuensi tertentu. Setelah melewati frekuensi tertentu, gain kembali menurun. Nah, jadi BPF ini hanya melewati frekuensi pada rentang tertentu. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian komparator. Nah, jadi karena di sini nggak muat, jadi saya hapus aja rangkaian sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat rangkaian komparator. Nah, sebelum saya membuat rangkaian komparator, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa itu rangkaian komparator. Jadi, rangkaian komparator itu adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk membandingkan dua buah tegangan input, kemudian menghasilkan output dengan kondisi high dan low, dan bergantung pada tegangan mana yang lebih besar. Jadi rangkaian komparator yang saya buat ini adalah sensor cahaya otomatis, sehingga LED dapat hidup jika kondisi gelap dan akan mati jika kondisi terang. Nah, yang pertama di sini saya akan menata komponen yang akan saya gunakan pada rangkaian ini. Dan di sini saya memakai DC voltmeter. Untuk resistor yang pertama ini, resistor yang dipakai adalah 10.000 ohm, dan juga mana dia ini power. Oke, di terminal. Oke, lanjut dipakai intron. Oke, nah selanjutnya DC voltmeter sini, terus juga tambahkan masuknya. Nah, bagi satu LDR itu di wiring ke kaki tiganya op-amp. Terus untuk kaki empatnya op-amp itu dikasih power, terus juga dikasih grounding. Nah, terus untuk keluarannya itu, keluaran kaki duanya itu ke, sebentar, ini kita turunin dulu karena ini kita nanti untuk di sini. Nah, untuk resistor yang di sini itu masih, untuk resistor R3 masih tetap pakai 10.000, tetapi untuk R2 ini nanti diganti menjadi 2.000.
in dulu. Oke, terus dikasih power di R3 nya ini. Nah, terus dikasih grounding untuk yang di bawah R2 ini. Oke, nah untuk biar ini udah gak apa-apa deh. Terus udah gitu saya voltage lagi yang sini dan juga LED-nya di sini. Terus resistor. Nah, yang ini resistornya kita dipakai hanya sebesar 100 ohm. 100 ohm. Terus dirapiin. Oke, terus udah deh, tinggal kita kasih ground nih dia tuh. Oke, sudah saatnya di run. Nah, oke, coba ini pada saat tidak ada cahaya, dan ini pada saat cahaya ada cahaya ada ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian ini jika adanya cahaya maka LED akan mati, dan jika tidak ada cahaya maka LED akan hidup. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.